Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Beleonwi dengan nomor induk mahasiswa 050264264 Saya akan melakukan praktikum melalui video ini dengan langkah-langkah dan analisis sebagai berikut. Saya memisahkan file HTML, JavaScript, dan CSS agar lebih modular dan mudah untuk pengerjaannya. Setiap bagian saya pisah seperti berikut. Untuk indeks HTML digunakan untuk mengaplikasikan fungsi login dan autentikasi user. Dengan menggunakan sintaks HTML5, dibuat bagian head untuk metadata, judul halaman, dan link CSS secara eksternal. Pada body dibuat form beserta button untuk submit data sebagai berikut, dengan memberikan ID untuk mengatur logika datanya nanti menggunakan DOM dan kelas untuk mengatur layout CSS-nya. Tidak lupa untuk link script logika CSS eksternal menggunakan text script seperti berikut. Untuk CSS eksternal, layoutnya untuk form akan berada di tengah dan pada bagian atas ada navbar yang memuat header nama aplikasi Sita di pojok kiri atas. Saya buat juga beberapa CSS variabel untuk reusable properties dan properti lainnya seperti berikut. Pada aplikasi web ini digunakan local storage untuk menyimpan sementara data dalam memori browser, sehingga tidak mengubah data asli namun mengcopy datanya dan dimodifikasi atau dimutasi pada local storage. Pada CSS eksternal ini, saya mengatur layout untuk body dengan menggunakan font family yang saya pilih sebagai berikut. Lalu jika tidak ada ketiganya maka akan default menggunakan sans serif. Kemudian mengatur properti CSS untuk navbar seperti berikut, digunakan flexbox yang itemnya akan ditampilkan secara center, kemudian spacingnya ada space between setiap elemen, lalu ada paddingnya, background, dan border bottomnya seperti berikut. Kemudian untuk tag main saya buat seperti ini, lalu membuat layout untuk card. Selanjutnya mengatur layout untuk class center, displaynya juga flex, terus kemudian kontennya center dan align itemnya center, dan mengatur ketinggian dari kontennya. Kemudian untuk box loginnya, di sini saya menetapkan widthnya 100 pixel. Kemudian untuk button primary saya beri desain seperti berikut, jadi warnanya menggunakan warna aksen. Untuk logika JavaScript menyesuaikan dengan halaman, dan untuk autentikasi akan digunakan untuk verifikasi pengguna atau user saat mengakses fitur dalam aplikasi web berikut. Pertama, mengambil elemen HTML form menggunakan sintaks DOM. Untuk manipulasi objek HTML menggunakan dokumen get element by ID sesuai ID yang digunakan pada tag atau elemen form, yaitu login form. Kemudian dilakukan pengecekan data dengan mengambil elemen input sama dengan menggunakan DOM get element by ID, ID-nya email dan password sesuai pada elemen form. Lalu dilakukan pengecekan dengan referensi pada data.js. Jika sesuai, alert akan menampilkan konfirmasi berhasil. Jika tidak, maka sebaliknya. Dan user harus input data login yang sesuai. Kemudian data yang sesuai akan disimpan dalam local storage sesuai dengan nama usernya. Pada halaman dashboard bagian dibuat juga file HTML pada bagian head berisi metadata, judul, dan link CSS. Kemudian pada bodinya ada navbar yang terdapat tambahan button untuk berpindah ke masing-masing halaman sesuai fungsi, dan ada tombol untuk logout. Kemudian pada out.js, karena ada tombol logout, ditambahkan fungsi untuk mengatur proses logout, dan fungsinya dipanggil secara inline melalui button dengan on-click, kemudian menyertakan fungsinya. Kemudian dilanjutkan dengan mengatur layout CSS pada halaman dashboard, yang layoutnya akan menampilkan deskripsi dashboard, juga salam berdasarkan nama user dan berdasarkan user yang login, dan ada layout card untuk menampilkan data proses pengiriman bahan ajar, atau di sini saya buat card dengan deskripsi billing aktif, serta merapikan layout navbar sehingga hasilnya menjadi seperti berikut. Selanjutnya untuk logika JavaScript
Pada dashboard dibuat fungsi dengan mengambil elemen HTML menggunakan DOM, dokumen get element by ID sesuai ID yang diberikan untuk menangani mutasi data dan melakukan update elemen HTML ketika data berubah karena ada pesanan baru atau ketika user membatalkan pesanan. Kemudian data yang dimuat berupa beberapa informasi seperti nomor DO, nama penerima, status, dan total pemesanannya dimuat dalam layout card seperti berikut. Juga ada fungsi untuk mengambil data user agar UI menampilkan nama sesuai dengan user yang login menggunakan local storage.getItem, lalu membuat fungsi copy nomor DO untuk mempermudah pencarian pada halaman tracking dan button untuk membatalkan pesanan modul. Kemudian datanya disinkronkan menggunakan local storage lagi. Selanjutnya membuat halaman pemesanan sama seperti dashboard. Untuk headnya ada metadata, berisi metadata, judul halaman, kemudian script internal untuk memastikan user yang login. Lalu pada body ada navbar dan dibuat tabel untuk menampilkan data modul yang tersedia. Isi tabelnya ada gambar, kode barang, nama barang, stok, dan ada tabel untuk button aksi, yaitu untuk membuat pesanan. Lalu link script.js eksternal dan membuat logika JavaScript untuk pemesanan dengan mengambil data menggunakan local storage getItem. Lalu membuat fungsi untuk buat pesanan yang akan melakukan pengecekan dari data termuat pada local storage. Kemudian melakukan mutasi data dengan menambahkan array pada local storage pada data tracking. Di dalamnya ada fungsi generate DO untuk mengenerate nomor DO sesuai dengan referensi data. Di sini saya membuat increment-nya sesuai data nomor DO yang diberikan. Kemudian setelah data termutasi atau termanipulasi, tabel akan di-reload menggunakan fungsi load tabel. Elemen tabel diambil menggunakan sintaks dokumen get element by ID sesuai ID-nya, dan elemennya dimuat untuk diubah menggunakan JavaScript. Kemudian setelah itu mengatur layout CSS-nya sebagai berikut. Terakhir untuk halaman tracking layout-nya saya buat sederhana dengan membuat halaman HTML5 sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Ada metadata, judul, dan link script CSS. Lalu ada untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Lalu pada body-nya ada layout untuk input teks sesuai nomor DO dan button untuk meletakkan inline function JavaScript untuk mengecek data sesuai nomor DO. Kemudian ada elemen div kosong untuk menampilkan rincian proses ekspedisi dalam bentuk list. Kemudian link script JavaScript-nya. Pada file logika JS-nya pada tracking ini dibuat fungsi check tracking yang mengambil data pada local storage dengan local storage getItem, lalu mengambil elemen DOM dari div dengan ID hasil, dan inner HTML-nya atau kontennya akan diisi dengan list data proses ekspedisi tadi. Setelah itu merapikan layout CSS, lalu hasil akhirnya sebagai berikut. Pertama, user login dengan akun yang dimiliki, kemudian ketika login berhasil akan dibawa ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard akan menampilkan card billing aktif yang memuat data tracking bahan ajar. Kemudian pada halaman dashboard, billing yang aktif dapat dilakukan copy nomor DO atau membatalkan pesanan yang otomatis akan mengembalikan jumlah stok pada tabel di halaman pemesanan. User dapat ke halaman pemesanan modul untuk memesan modul sesuai yang diinginkan. Untuk halaman tracking sesuai dengan nomor DO yang di-copy, ketika dipaste dan diklik tombol cek akan menampilkan data tracking secara lengkap. Kemudian ketika sudah selesai dapat
diklik tombol logout untuk logout dari aplikasi dan kembali ke halaman index.html atau ke halaman login. Demikian langkah-langkah praktikum dan analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.